Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'alana minal mu'minin wal muslimina haqqan wa ja'alana minal muhajirina minal jahiliyah ilal islamiyah wal mujakhirin minal batil ilal haqq wal muhajirin minal haram ilal halal wal muhajirin minad darul syirk ila darit tauhid wal muhajirin minad daril bid'ah ila daris sunnah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, ada buku yang sempat saya baca. Sesuatu yang sudah berhenti itu memulainya butuh energi besar. Ya, butuh energi besar. Motor kalau sudah berhenti butuh gigi satu, baru ke gigi tiga. Siswa kalau sudah libur biasanya butuh energi besar. Apapun biasanya kalau sudah berhenti dia butuh energi tambahan. Ya, karena itu sekalian, kalau ada yang kegiatan suka berhenti-berhenti itu butuh istirahat terus untuk bisa menormalkan keadaan itu. Apapun, kalau bisnis sudah berhenti butuh, kalau ada usaha sudah berhenti butuh energi besar. Ya, coba kalau kebiasaan orang berhenti sholat berjamaah di masjid, untuk memulainya itu butuh kerja keras. Ya. Ternyata membangkitkan energi pada manusia diakui para ilmuwan. Begitu dia sudah berhenti, ya, butuh energi untuk memulai. Dan ternyata memulai itu, Pak, bukan pekerjaan ringan. Ya. Apalagi sering memulai. Maka mudah-mudahan insyaallah kita tidak membiasakan sesuatu itu sedapat mungkin. Ya, jangan berhenti cuma bisa dipindahkan saja. Ya. Kalau Bapak jadi penghafal, jangan berhenti menghafal saat dilupa itu yang lalu. Iya, dilupa yang lalu. Sudah terbiasa puasa Senin Kamis, lalu lama tidak puasa Senin Kamis, susah tuh memulainya. Nah, ini anak-anak yang sekian lama libur itu banyak nanti tercecer pada hari pertama. Ya, yang sering sholat di rumah nanti itu coba lihat banyak yang tercecer itu, tidak bisa langsung normal. Demikian juga dalam hal apapun. Baik, hari ini sekarang kita coba belajar
mengambil ibrah dari hijrah Rasulullah SAW. Ya, kita baru masuk tahun baru hijrah. Ini berusaha mengambil pesan-pesan sebanyak-banyaknya. Jadi bukan cuma tahu, tapi paham. Dan sudah paham, renungkan dan masukkan menjadi sebuah raksasa, energi besar pada diri kita, sebuah nasihat besar. Apa makna semua ini? Kenapa Nabi hijrah? Dan apa peristiwa yang dialami Nabi ketika hijrah? Semua itu catatan ilmu bagi kita, catatan nasihat besar bagi kita. Ya, karena manusia yang sekalian itu yang paling penting adalah ibrahnya, mengambil ibrahnya, mengambil ibrahnya. Ya, membaca lembaran buku tapi kau tidak mengambil ibrah, rendah nilainya. Membaca Quran tapi tidak mengambil ibrah dari baca Qurannya, itu rendah. Ya. Seperti ada kebakaran tapi tidak mengambil ibrah, rendah nilainya. Yang paling pokok bagi kita adalah ibrah, itu nasihat. Ya. Semua peristiwa itu sebenarnya ada pesannya. Dan pesan yang baik itu namanya kita ambil, namanya ibrah. Kalau kita ketahui bahwa Rasulullah SAW hijrah, ini bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Itu terbukti dari pemahaman para sahabat. Ketika Abu Musa al-Asy'ari, seorang gubernur pada saat itu, yang mendapatkan surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendapatkan surat, lalu tidak ada tahunnya. Yang dia dapatkan cuma bulan. Maka nama bulan itu sudah ada sejak dahulu kala. Jadi Al-Muharram itu sudah ada sejak ada dahulu kala. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal itu sudah ada. Tapi tahun hijrah itu tidak ada. Di masa Nabi SAW belum dikenal. Nanti pada zamannya Umar bin Khattab, ya, ini adalah khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah yang sesudah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Lalu ketika beliau presiden atau khalifah, ya, tertinggi, pemimpin kaum muslimin, beliau panggil semua gubernur untuk rapat, dan semua pembesar-pembesar setelah peristiwa Abu Musa al-Asy'ari itu. Saya sudah menerima surat yang pada bulan Sya'ban, tapi saya tidak tahu bulan Sya'ban yang mana. Ya, saya tidak tahu bulan Sya'ban mana peristiwanya. Apakah bulan Sya'ban tahun ini, tahun lalu? Tidak ada. Ya, tidak ada nama tahunnya. Maka dikumpullah para sahabat-sahabat utama untuk melakukan, kita penting memberi nama tahun itu. Diusulkanlah dalam sidang khusus, ada mengusulkan namanya tahun miladiyah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Peserta rapat itu tidak menyetujui. Seandainya tahun miladiyah, berarti yang diambil adalah momentum lahirnya Rasulullah SAW. Ini kan peristiwa besar, Pak. Sosok lahirnya manusia yang agung, manusia mulia, manusia merubah peradaban, kan penting. Tapi ternyata bukan itu yang dipahami oleh sahabat. Hal yang lebih penting. Ada mengusulkan, ya, kalau miladiyah kan itu Nabi Isa. Tahun lahirnya Nabi Isa disebut miladiyah. Ya, miladiyah atau biasa disebut Al-Masihi, karena dia kata Isa Al-Masih. Nah, atau tahun miladiyah artinya lahirnya. Jadi sekarang kalau 2020 miladiyah itu artinya 2020 tahun yang lalu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak ambil
Dan kaum muslimin itu menganggap penting, tapi ada hal yang lebih penting. Ada yang mengusulkan kalau begitu tahun Rasulullah SAW menerima Quran, ya bisa tahun nuzul. Ini kan Quran sebagai peristiwa agung, peristiwa besar. Kenapa bukan itu? Ada yang mengusulkan tahun nuzul, peristiwa Rasulullah menerima pertama kali wahyu. Ternyata sahabat pun menolak. Kalau begitu tahun ada peristiwa besar, peristiwa Nabi, kejadian mukjizat luar besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Bisa tahun Isra dan Mi'raj, momen yang sangat besar yang diabadikan oleh Quran. Ternyata tidak. Maka ada yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Dan atas usul Ali bin Abi Thalib inilah, karena Ali paham betul dari semua peristiwa, beliau dampingi Nabi dari kecil sebagai sosok yang pertama kali masuk dari kalangan angkatan anak muda. Ali paham betul dari semua peristiwa. Tidak ada hal yang lebih penting dalam perjalanan dakwah Nabi, memisahkan kebenaran dan kebatilan, memisahkan tauhid dengan kesyirikan, memisahkan iman dengan kekufuran, adalah peristiwa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Itulah hijrah. Coba bayangkan Pak ya, sosok pelaku sejarah dan pelaku hijrah yang langsung terlibat langsung dalam peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib. Itu sadari betul, seandainya tidak ada kata hijrah, tidak ada Islam sampai ke Indonesia. Tidak ada hijrah, maka tidak akan ada Islam kecuali di kota Mekah saja. Itu pun bisa mati karena dibunuh akar-akarnya oleh kaum-kaum kufar, kaum-kaum musyrikin. Jadi apa artinya Pak? Hidup ini wajib juga hijrah. Dan ada waktunya kita bahas khusus mengapa kita wajib hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Sesungguhnya orang beriman dan orang-orang berhijrah dan orang-orang yang berjihad. 3 kata Pak ya? Iman, hijrah, jihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. 3 kelompok ini, orang beriman, orang berhijrah, orang berjihad, yarjuna rahmatallah, berhak menjemput rahmat Allah. Coba kalau kehilangan ketiga momentum, rahmat itu jauh. Iman, hijrah, jihad dipaketkan. Iman, hijrah, jihad. Susah hijrah tanpa iman. Tidak ada orang bisa berhijrah Pak ya. Tidak ada orang berhijrah yang hakiki, yang benar tanpa iman.